Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristan Alvarez dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas studi kasus tentang permasalahan rumah sakit Harapan Sehat. Dalam 3 bulan terakhir, Rumah Sakit Harapan Sehat mengalami peningkatan kejadian jatuh pasien dan keterlambatan pelaporan insiden medis di unit rawat inap. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pada sistem keselamatan pasien, khususnya dalam identifikasi risiko, dokumentasi, dan pelaporan insiden. Manajemen rumah sakit menugaskan tim mutu dan keselamatan pasien atau PMKP untuk melakukan identifikasi akar masalah, menyusun sistem pelaporan risiko yang mudah diimplementasikan, dan membuat laporan evaluasi risiko. Langsung saja kita masuk. Yang pertama ada pembahasan. Yang pertama ada identifikasi risiko. Untuk identifikasi risiko ini terdapat tiga risiko. Yang pertama, pasien jatuh di ruang rawat inap dengan jenis risiko klinis. Dengan penjelasan singkat, risiko cedera akibat lingkungan tidak aman, pengawasan kurang, atau prosedur tidak dijalankan. Yang kedua, risiko keterlambatan pelaporan insiden medis. Jenis risikonya non-klinis atau manajerial. Dengan penjelasan singkat, keterlambatan menyebabkan data tidak akurat, analisis lambat, dan tindakan korektif tertunda. Yang ketiga, ada risiko adanya sistem pelacakan risiko efektif dengan jenis risiko non-klinis atau sistem atau proses. Dengan penjelasan singkat, tidak ada mekanisme atau monitoring tindak lanjut menyebabkan pengulangan kesalahan. Yang kedua ada format pelaporan risiko yang terdiri dari jenis risiko, lokasi, tanggal atau waktu kejadian, penyebab, dampak, tindakan sementara, penanggung jawab, dan status tindak lanjut. Yang pertama ada jenis risiko, pasien jatuh, lokasi, ruang rawat inap Mawar, tanggal atau waktu kejadian 10 Oktober tahun 2025 jam 9 malam. Penyebabnya kurang pengawasan saat mobilisasi atau tidak ada bel pasien. Dampak, luka memar pada lengan, tindakan sementara, pasien dirawat, dan pemeriksaan dokter jaga. Penanggung jawabnya ada perawat jaga dan kepala ruangan. Status tindak lanjut dalam tindak lanjut. Flow chart aluran laporan insiden. Yang pertama ada kejadian insiden, lalu petugas menolong pasien, dan setelah itu melapor ke perawat kepala ruangan, lalu pengisian formulir insiden oleh petugas. Setelah itu diserahkan ke tim PMKP dalam kurun waktu 24 jam. Dan selanjutnya ada analisis awal dan klasifikasi risiko, lalu tindak lanjut dan RCA, root cause analysis, dan yang terakhir laporan ke direktur rumah sakit. Pelacakan risiko atau risk register terdiri dari risiko, kemungkinan poin 1-5, dampak poin 1-5, skor risiko. Skor risiko itu adalah poin dari kemungkinan dikali dengan poin dari dampak. Selanjutnya ada level risiko, ada tindakan pengendalian, pitch, dan status. Dalam pelacakan risiko ada 3. Yang pertama pasien jatuh, skor kemungkinannya 4, skor dampaknya 4, skor risikonya 16, level risiko tinggi. Tindak pengendalian, pelatihan pencegahan jatuh, pemasangan bel pasien, asesmen risiko jatuh harian, penanggung jawab atau pitch, kepala ruangan, status dalam proses. Yang kedua ada keterlambatan pelaporan insiden dengan skor kemungkinan 3 dan dampak dengan skor 3. Skor risiko ada 9, level risiko sedang.
tindakan pengendalian, sosialisasi SOP, pelaporan 24 jam, dan monitoring PMKP. Penanggung jawab tim PMKP, status implementasi. Dan yang ketiga, tidak ada sistem pelacakan. Skor kemungkinan 4 dan skor dampak 3, skor risiko 12, level risiko tinggi. Tindakan pengendalian, pembuatan database, insiden, dan dashboard pelacakan. Penanggung jawab unit IT dan PMKP, status disusun. Dan adapun contoh laporan insiden. Pada tanggal 10 Oktober 2025 pukul 9 malam, seorang pasien perempuan berusia 65 tahun di ruang rawat inap Mawar 2 mengalami jatuh dari tempat tidur saat berusaha menuju kamar mandi tanpa bantuan. Saat kejadian, perawat sedang membantu pasien lain. Tidak terdapat bel panggilan pasien di dekat tempat tidur. Pasien mengalami memar di lengan kanan dan segera mendapat pertolongan oleh perawat jaga. Insiden dilaporkan ke kepala ruangan dan diteruskan ke tim PMKP dalam 12 jam. Dalam sistem laporan tabelnya ada tanggal dan waktu 10 Oktober 2025 jam 9 malam, unit ruang rawat inap Mawar, jenis insiden pasien jatuh, tingkat keparahan sedang atau memar, penyebab pasien berjalan tanpa bantuan, tidak ada bel pasien, tindakan segera menolong pasien, dan pemeriksaan dokter. Tindak korektif, edukasi pasien dan keluarga, serta pemasangan bel pasien. Tindakan preventif, pelatihan pencegahan jatuh untuk staf dan pelapor, perawat jaga, penanggung jawab, kepala ruangan Mawar, dan status dalam tindak lanjut. Analisis akar masalahnya. Yang pertama ada kategori penyebab yang ditemukan. Selanjutnya ada manusia, kurangnya kewaspadaan staf, beban kerja tinggi, dan kurang pelatihan. Metodenya, SOP pencegahan jatuh tidak diterapkan secara konsisten. Selanjutnya, lingkungan, tidak ada bel pasien, dan pencahayaan kurang. Peralatan, tempat tidur tidak dilengkapi pengaman, dan manajemen tidak ada sistem pelaporan cepat dan monitoring lemah. Akar masalah, tidak ada sistem pelaporan risiko yang efektif, kurangnya pelatihan dan pengawasan staf, dan infrastruktur belum mendukung bagi keselamatan pasien. Rencana dan tindakan korektif dan preventif. Yang pertama ada tindakan, jenis, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Yang pertama ada membuat sistem pelaporan online terintegrasi dalam waktu 24 jam. Penanggung jawab IT dan PMKP, waktu pelaksanaan 1 bulan. Indikator keberhasilan 100%, laporan kurang dari 24 jam. Yang kedua, pelatihan pencegahan jatuh bagi staf ruangan. Penanggung jawab kepala keperawatan, waktu pelaksanaan 2 minggu. Indikator keberhasilan penurunan insiden hingga kurang lebih 50%. Yang ketiga, pemasangan bel panggil di setiap tempat tidur pasien dengan risiko tinggi. Penanggung jawab manajemen fasilitas, waktu pelaksanaan 1 bulan. Indikator keberhasilan 100%, ruang rawat terpasang. Dan yang keempat, audit rutin pelaporan insiden setiap bulan. Penanggung jawab tim PMKP, waktu pelaksanaan setiap bulan. Indikator keberhasilan laporan audit tepat waktu. Dan yang terakhir, review SOP dan update sistem register. Penanggung jawab tim mutu rumah sakit, waktu pelaksanaan 2 minggu. Indikator keberhasilan SOP disetujui dan disosialisasikan. Kesimpulan yang dapat kita berikan, peningkatan kejadian jatuh dan keterlambatan pelaporan disebabkan oleh kelemahan sistem dan SDM. Diperlukan penerapan sistem pelaporan risiko yang sederhana,
cepat dan terintegrasi, pelatihan berkala, serta peningkatan infrastruktur keselamatan pasien. Implementasi risk register dan RCA harus dilakukan secara rutin untuk mencegah kejadian serupa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.